Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Mizarwan, mahasiswa RPL S2 Pendidikan Fisika UNP tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sains kebencanaan banjir pada mata kuliah Fisika Bencana Alam yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Berikut pemaparan yang akan saya berikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan abstrak pada sains kebencanaan banjir. Nah, jadi banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang sering melanda Indonesia dan menuntut adanya upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan di semua lini, termasuk di sektor pendidikan. Makalah ini berisikan uraian mengenai banjir dan materi ajar SMA yang berkaitan dengan kebencanaan banjir. Hasil penulisan menunjukkan bahwa fluida dinamis merupakan topik fisika yang paling relevan untuk diintegrasikan dengan penerapan konsep debit, kontinuitas, hukum, dan azas Bernoulli. Integrasi dilakukan melalui model pembelajaran problem-based learning berkonteks mitigasi bencana. Implikasi dari makalah ini adalah pentingnya kontekstualisasi kurikulum fisika dengan isu-isu lokal dan global, sehingga pendidikan fisika tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara sains, tapi juga siaga dan tanggap terhadap bencana. Bagian pertama mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian signifikan baik harta maupun korban jiwa adalah banjir. Nah, peristiwa banjir mulai dari genangan air biasa hingga banjir bandang. Tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan ekstrim, tapi juga diperparah oleh faktor antropogenik seperti tata ruang yang buruk, alih fungsi lahan, dan masalah drainase. Nah, kenyataan ini menjadikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai kebutuhan mendesak di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Mengintegrasi sains kebencanaan banjir dalam pembelajaran fisika SMA menjadi solusi transformatif, karena mengingat hal ini memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika yang relevan, tetapi juga menumbuhkan kesiapsiagaan dan sikap tanggap bencana sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana integrasi sains kebencanaan banjir dapat dirancang dan diimplementasikan dalam pembelajaran fisika SMA untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika dan kesiapsiagaan bencana siswa. Ada 3 tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis keterkaitan konseptual antara materi kebencanaan banjir dengan topik-topik fisika SMA. Yang kedua, mengembangkan atau merumuskan model, strategi, perangkat pembelajaran fisika yang secara eksplisit mengintegrasikan sains kebencanaan banjir. Dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi dampak dari integrasi ini terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika dan literasi atau kesiapsiagaan bencana pada siswa SMA. Ada 3 manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis sendiri sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Fisika Bencana Alam. Yang kedua, bagi pembaca sebagai wadah untuk menambah pengetahuan mengenai kebencanaan banjir dari sisi sains. Yang ketiga, bagi pendidikan fisika SMA sebagai salah satu upaya dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara sains, tapi juga siaga dan tangguh dalam menghadapi tantangan bencana alam di masa depan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan sains kebencanaan banjir. Pembahasan pertama, kita akan membahas sejarah bencana banjir. Nah, dalam Al-Quran telah dijelaskan beberapa bencana alam yang memusnahkan umat manusia. Salah satunya yaitu bencana banjir yang dialami oleh kaum Nabi Nuh yang terdapat dalam surat Hud, Nuh, Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Ankabut, dan Al-Furqan. Nah, selain itu, sejarah pada masa kolonial Belanda juga menceritakan bahwa banjir besar itu pernah terjadi 2 kali di Lembah Anai, yaitu pada tahun 1892 dan 1904, dan kembali lagi terjadi pada bulan Mei tahun 2024, dan
pada bulan ini di Desember tahun 2025. Selain itu, Kabupaten 50 Kota sendiri merupakan salah satu kabupaten yang sangat rawan akan bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh wilayahnya yang luas dengan ketinggian 110 meter hingga 2.261 meter di atas permukaan air laut dengan banyak aliran sungai. Berikutnya kita bahas mengenai definisi bencana banjir. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir sendiri itu adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun secara bertahap. Ada beberapa jenis banjir. Yang pertama, banjir luapan sungai. Ini adalah banjir yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Yang kedua, banjir luapan laut atau sering disebut dengan banjir rob yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut dan seringkali itu akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga, banjir genangan. Banjir ini terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Dan yang terakhir itu adalah banjir bandang, yaitu banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya yang dilalui oleh banjir tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penyebab bencana banjir. Yang pertama itu adalah faktor alam, seperti hujan lebat, kemudian banjir kiriman, erosi atau sedimentasi, tsunami, dan topografi wilayah. Kemudian yang kedua, faktor sarana dan prasarana, meliputi drainase, daerah resapan air, pompa yang rusak, bendungan yang jebol, dan yang terakhir itu adalah faktor manusia, seperti kebiasaan manusia yang membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, pemanasan global, kemudian membangun bangunan di tepi sungai yang menyebabkan aliran air tidak berjalan seperti yang semestinya. Pembahasan berikutnya mengenai hukum fisika yang mendasari bencana banjir. Di sini saya membatasi pemilihan topik mengenai fluida dinamis karena ini sangat berkaitan erat dengan bencana banjir. Di mana di topik fluida dinamis itu yang berkaitan erat sekali dengan banjir, itu pertama debit, yang kedua kontinuitas, yang ketiga azas Bernoulli, dan yang terakhir hukum Bernoulli. Pembahasan yang berikutnya itu mengenai karakteristik bencana banjir. Karakteristik yang pertama itu adalah parameter kuantitatif. Ini berkaitan dengan tinggi, durasi, dan luasan genangan. Tinggi genangan merupakan salah satu indikator langsung dari tingkat bahaya. Semakin tinggi genangan, maka semakin besar potensi kerugian dan kerusakannya. Berdasarkan penelitian, tinggi genangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori rendah jika tinggi genangannya kurang dari 20 cm. Kategori sedang jika tingginya antara 20 sampai 50 cm. Dan kategori tinggi jika genangannya lebih dari 50 cm. Kemudian mengenai durasi genangan, ini berkaitan dengan lamanya genangan yang menjadi faktor krusial lain yang berkorelasi langsung dengan besarnya kerugian. Jika genangannya bertahan lama, itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dan yang terakhir itu mengenai luas genangan. Semakin luas area yang tergenang, itu juga menjadi pemicu tingkat bahaya yang lebih tinggi.
Kemudian semakin tinggi pula tingkat kerugian dan kerusakan yang akan ditimbulkan. Nah, karakteristik bencana banjir yang kedua yaitu dinamika aliran. Jadi ini berkaitan dengan kecepatan dan debit air yang mengalir saat terjadinya peristiwa banjir. Jadi jika debit air itu lebih besar dan kecepatannya juga sangat besar, itu dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Dan yang karakteristik bencana banjir yang ketiga yaitu keterkaitan parameter fisik dengan penyebabnya. Parameter fisik ini yang berkaitan dengan karakteristik yang pertama tadi, berkaitan dengan tinggi, durasi, dan luasan genangan, serta kecepatan aliran. Jadi ini merupakan cerminan langsung dari faktor penyebabnya. Hubungan ini nanti membentuk rantai kausal yang kompleks. Nah, sebagai contoh, itu urbanisasi yang pesat dan tata ruang yang buruk mengurangi area serapan air, memaksa air hujan untuk mengalir di permukaan. Aliran permukaan yang masif ini kemudian nanti membanjiri sistem drainase yang tidak memadai sehingga menyebabkan air terakumulasi dan menimbulkan genangan dengan durasi yang lama. Nah, genangan yang stagnan ini nantinya akan meningkatkan risiko kerusakan pada infrastruktur dan bangunan akibat rendaman dalam waktu yang cukup lama. Nah, pembahasan berikutnya mengenai pengukuran potensi dan ancaman bencana banjir. Ini berkaitan dengan kemiringan lereng, kemudian curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan jarak sungai. Nanti ditambah lagi dengan kondisi wilayah di waktu yang lalu. Misalkan di waktu yang lalu memang biasa banjir di sana, maka potensi untuk bencana banjir di waktu berikutnya juga akan tinggi. Pengembangan bahan ajar fisika dengan mengintegrasikan materi sains fisika bencana alam dengan materi fluida itu terdapat pada Beskap nomor 046-H-KR-2025 untuk materi fisika fase F di kelas 11, yaitu penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Pada makalah itu saya lampirkan pada lampiran mengenai perangkat pembelajaran berupa alur tujuan pembelajarannya, kemudian program tahunan, program semester, dan RPP. Selanjutnya itu pengurangan resiko bencana berbasis fisika bencana alam. Yang pertama, pencegahan bencana banjir. Itu yang pertama, membuat peta wilayah. Yang kedua, koordinasi lintas program dan lintas sektor. Yang ketiga, peningkatan penyuluhan dan pelatihan untuk mitigasi bencana. Yang keempat, menyiapkan sarana transportasi pelayanan. Yang kelima, menyiapkan sarana komunikasi. Yang keenam, menyiapkan perlengkapan lapangan seperti peralatan kesehatan, bahan habis pakai, dan sejenisnya. Yang ketujuh, melakukan pengelolaan lingkungan seperti membersihkan saluran air, menutup dan menimbun benda-benda yang tak berguna, membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon, membuat sumur resapan, membangun struktur pengendali seperti kanal banjir dan terasering di lereng bukit, dan yang terakhir yang kedelapan mengelola tata ruang dan infrastruktur tahan banjir. Nah, saat banjir terjadi, itu dapat kita lakukan yang pertama pelaporan dan koordinasi, yang kedua evakuasi, yang ketiga bantuan logistik, dan yang keempat tindakan keselamatan. Kemudian setelah banjir terjadi, kita dapat melakukan yang pertama pemulihan dan rehabilitasi, evaluasi dan pengawasan, dan terakhir penetapan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.
Sementara itu, di bidang pendidikan, kita dapat mengintegrasikannya pada pembelajaran. Salah satunya itu adalah mata pelajaran fisika, yaitu materi fisika kelas 11 fase F mengenai fluida, di mana pada fluida kita akan membahas mengenai fluida statis, kemudian dilanjutkan dengan fluida dinamis, kemudian materi fluida ini akan kita kaitkan nanti dengan materi energi. Kemudian dari energi nanti kita bisa kaitkan kembali ke materi perubahan iklim. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kaitan antara fisika dengan bencana banjir. Jadi fisika itu memainkan peran ganda, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai alat untuk ketahanan masyarakat. Jika kita membahas mengenai kebencanaan, maka melalui pembelajaran fisika dapat dijadikan salah satu mitigasi dan adaptasi terhadap bencana tersebut. Sebab banyak ilmu fisika yang mampu menjelaskan kebencanaan yang terjadi. Melalui pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, secara tidak langsung mereka juga belajar bagaimana cara mitigasi bencana tersebut. Melalui pembelajaran mendalam dengan menggunakan model problem-based learning, untuk materi fluida dinamis, guru dapat mengintegrasikan mitigasi bencana banjir. Ini dapat mengurangi resiko bencana yang sering terjadi dan dapat menumbuhkan literasi serta kesiapsiagaan bencana siswa. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan model, dan temuan yang disajikan dalam makalah, ini dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai integrasi sains kebencanaan banjir dalam pembelajaran fisika SMA. Yang pertama, keterkaitan konseptual dan relevansi materi. Integrasi sains kebencanaan banjir memiliki relevansi konseptual yang sangat kuat dengan berbagai topik dalam kurikulum fisika SMA. Konsep-konsep fluida dinamis seperti debit, kecepatan aliran air, dan hukum Bernoulli yang menjelaskan dinamika banjir bandang yang merupakan landasan fisika untuk memahami mekanisme dan mitigasi bencana banjir. Temuan ini menegaskan bahwa fenomena banjir bukan hanya isu geografi atau sosial saja, tapi juga manifestasi nyata dari hukum-hukum fisika. Yang kedua, efektivitas dan desain pembelajaran terintegrasi. Model pembelajaran yang dikembangkan, seperti model pembelajaran berbasis masalah, terbukti efektif dalam memfasilitasi integrasi sains kebencanaan banjir. Perancangan pembelajaran ini memungkinkan murid untuk tidak hanya mempelajari rumus-rumus saja, tetapi juga menerapkannya untuk menganalisis kasus-kasus banjir yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, yang ketiga, itu peningkatan pemahaman konsep fisika dan kesiapsiagaan. Implementasi pembelajaran fisika yang mengintegrasikan sains kebencanaan banjir menunjukkan dampak positif yang signifikan. Yang pertama itu mengenai pemahaman konsep fisika, integrasi konteks bencana banjir berhasil nanti meningkatkan pemahaman konseptual fisika, khususnya pada materi-materi yang terkait fluida. Konteks nyata membantu siswa memvisualisasikan aplikasi hukum fisika yang sebelumnya dianggap abstrak. Yang kedua, literasi dan kesiapsiagaan bencana. Melalui pembelajaran ini secara nyata berkontribusi dalam menumbuhkan literasi kebencanaan dan kesiapsiagaan siswa. Jadi siswa tidak hanya tahu mengapa banjir terjadi dari sudut pandang fisikanya saja, tapi juga bagaimana dia bertindak sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sehingga kemampuan merancang bangunan tahan air atau menyusun rencana evakuasi yang didasarkan pada analisis resiko menjadi lebih nyata. Jadi secara keseluruhan, integrasi sains kebencanaan banjir dalam pembelajaran fisika SMA merupakan strategi pedagogis yang efektif untuk mencapai tujuan ganda, yaitu memperkuat kompetensi sains secara fundamental di bidang fisikanya, sekaligus membentuk warga negara yang literat dan tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kebencanaan yang terjadi di Indonesia.
Demikian pemaparan saya mengenai sains kebencanaan banjir. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.